Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Hari ini kita ketemu lagi di acara Buruan Sambas, buka ruang obrolan Sambas. Hari ini kita kedatangan tamu, atau mungkin kita datang ke ruangannya seseorang yang nanti audien atau wargi bisa melihatlah sosok beliau seperti apa. Saya hanya membuat aja satu ya, bahasanya itu namanya Kang Iwan Suhermawan. Nah, untuk lebih jauh nih kita tanya nih Kang Iwan. Kang Iwan nih, Kang Iwan itu saha sih? saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pria yang sudah paruh baya, yang kebetulan saya lahir di kota Bandung 50 tahun yang lalu, dan rasa memiliki kota Bandung saya itu ya sangat luar biasa ya. Sehingga dari rasa saling memiliki kota Bandung itu banyak hal-hal yang harus saya lakukan untuk kota tercinta ini, Kang. Seperti itu. Karena kebetulan saya mah pemahaman, pendidikan, jeung dunia yang sangat terbatas, hanya hidup berkecimpung di dunia sektor informal. Ya, saya harus berbuat untuk dunia sektor informal yang ada di kota Bandung, kan, seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kota Bandung mah kan teu boga sawah, teu boga laut, teu boga kebon, teu boga balong, jeung teu boga hutan. Jadi 2,4 juta penduduk nate rata-rata mayoritas sangat tergantung kehidupannya teh untuk kehidupan ekonomi itu dari dunia sektor jasa. Ya termasuk itu tadi, perdagangan dan pariwisata seperti itu. Kebetulan saya mah Kang lahir teh di Bandung. Kebetulan indung bapak saya, Nini Aki, itu orang pasar, dagang di pasar. Sehingga kehidupan pasar itu bagi saya mendarah daging. Karena saya termasuk orang yang kurang beruntung waktu itu dibanding anak-anak yang lain. Karena ibu bapak saya pisah gitu kan. Lalu saya ikut dengan nenek. Nah kebetulan nenek saya itu pedagang pasar baru. Lain pedagang gedenya, pedagang leutik lah, pedagang sayuran, bawang daun, wortel, engkol juga gitu lah. Tampir leutik gitu. Saya masih ingat jongkona teh meureun duaeun ieu. Saya mah sarege di pasar gitu kan. Jadi sareta di kolong jongko, jadi baheula Minang digagel beurit suku inget keneh gitu. Pengalaman kan. Eta teh meureunan 42 tahun yang lalu ya, pasar baru ge can jiga kieu. Nah dari hal-hal seperti itu teh menumbuh kembangkan Kang karakter saya gitu kan. Kakek nenek saya mendidik saya itu sangat keras untuk bisa mandiri, untuk bisa nyaah kasasama, untuk tidak minder dengan keadaan, sehingga membentuk karakter saya seperti ini gitu kan. Nah saya mah alaman Kang jadi tukang kuli panggul ya. Asli Kang itu teh? Asli. Jadi lamun nek ini sekolah teh inget ke SMP. Kudang teh subuh jam 3 subuh. Kalau nya batur mah keur ngeunah-ngeunahna gitu. Urang mah jam 3 subuh geus udang. Jadi kuli panggul, manggulan barang anu balanja disimpen kana becana, kana rodana. Da baheula mah kan nu boga mobil, nu boga motor teh terbatas. Komo nu Tahun sabaraha sih kawan teh tahun sabaraha sih? Iya, tahun 86-an. 86. Saya abus SMP ya. Saya lulus SD. Jadi mun hayang duit leuwih teh ya saya kudu gawe juga gitu. Dan saya pun tidak bermimpi sekarang bisa jadi ketua umum di Himpunan Pedagang Pasar Baru ya. Organisasi yang saya dirikan bersama teman-teman tahun 2001 yang lalu ya. Jadi usia nangis 22 tahun. Waktu mau Pasar Baru dibangun saja itu waktu itu.
Jadi lahir HP2B. Tapi saya juga di luar bukan hanya jadi ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru, tapi dipercaya juga oleh senior-senior saya untuk menjadi ketua Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima yang tersebar di 13 titik ya, diantaranya di Andir, Rajiman, Gunawarman, Sukajadi, Kebonjati dan lain sebagainya. Lalu juga oleh senior-senior saya juga saya dipercaya untuk menjadi ketua kompartemen pasar tradisional Kadin Jawa Barat. Saya banyak dibina oleh Kang Cucu ya, senior-senior saya di Kadin, oleh Kang Agung juga. Karena memang dunia saya dunia perdagangan, terutama pasar tradisional dan sektor-sektor informal ya, seperti itu. Karena ya jujur saja, anu tadi teh Kota Bandung mah teu boga sawah, teu boga laut, teu boga kebon, teu boga leuweung. Jadi hanya mengandalkan dari dunia jasa, sektor pariwisata dan perdagangan gitu kan. Dan konsideran. Makanya saya lamun misalnya tidak melakukan sesuatu hal positif terhadap dunia perdagangan di pasar dan di pedagang kaki lima, begitu berdosanya saya sebagai warga Kota Bandung, Kang, gitu, yang dipercaya untuk menjadi kolotna mereka. Maka ya alhamdulillah tahun 2010 lah, waktu saya keluar dari penjara dulu ya. Mas Andren pernah kan? Ya gitulah. Aya merjuangkeun masyarakat loba, hayang negakeun amar ma'ruf nahi munkar, ya resikona itu. Iya guys, sepakat. Tapi saya bukan kriminal ya. Betul. Meskipun tuduhannya saya korupsi cenah gitu. Waktu itu hasil keputusan pengadilan saya dinyatakan tidak bersalah. Betul. Dan dibebaskan dari segala dakwaan. Saya berpikir waktu di dalam penjara, bagaimana caranya saya harus peduli terhadap dunia sektor informal kepada pedagang kaki lima. Timbullah waktu itu pemikiran, pedagang kaki lima teh jadi tingali disebut eueuh da aya ya, maka harus diatur. Tidak bisa, itu harus diatur secara hukum formal oleh Perda. Waktu itu saya mengusulkan ke Pak Dada, tapi Pak Dada waktu itu mungkin kurang berkenan ya. Akhirnya saya mengajukan ke Dewan dan disambut oleh Kang Haru, waktu itu sahabat saya. Dijadikanlah waktu itu bukan LK, tapi waktu itu dijadikan hak inisiasi Dewan, Kang. Dan alhamdulillah maka lahirlah peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Atau Perda nomor 4 tahun 2011. Iya Kang. Lalu Perwal nomor 888. Ada perubahan kalau nggak salah. Nomor Perda dan Perwalnya kalau nggak salah ya. Yang mana isi Perda itu menyebutkan untuk zona-zona tertentu itu harus ditata dan dibina. Maka alhamdulillah lah, di Bandung itu ada beberapa titik yang sudah saya tata dan saya bina. Iya. Termasuk misalnya di Dago, di Malabar, di Gunawarman, di Kebonjati, terakhir di Rajiman. Rajiman, Kang. Iya. Dan itu tidak menggunakan dana APBD, Kang. Iya. Lalu juga tidak menggunakan duit orang, da aing di mana duit gede. Tapi alhamdulillah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga lalu bisa ditata. Cuman memang saya mengharamkan untuk dijual belikan, Kang. Ya enak dijual belikan kumaha sih, tanahna nu Allah. Duitna teh pihak katilu. Iya. Banyak dijual belikan kan jelema gelo. Iya. Aya nu ngajual belikan teh aya, makanya ku aing dipecatan karena kurang ajar. Galak gitu. Ya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Iya. Jadi nilai-nilai ideal harus harus diutamakan. Nah, alhamdulillah ditata sehingga jadi indah, lebih representatif.
Dan saya juga berharap bukan hanya sekedar indah dan wahana dagangnya jadi bagus, tapi mudah-mudahan bisa meningkatkan penjualan mereka. Iya, gitu kan. amin. Tinggal mungkin yang belum, saya punya hutang itu kepada mereka pedagang ini. Bagaimana terutama untuk pedagang makanan itu ada sertifikasi halal dari MUI, lalu juga ada surat juga sertifikasi dari Dinas Kesehatan bahwa makanan yang mereka dagangkan itu layak makan, sehat dan higienis dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bagi Sambas hebatnya ya Kang Iwannya. Ngebakan sanes masa David gitu kan. Nah, abi kan hayang muning aya Kang Iwannya. Latar belakang Kang Iwan filosofinya juga Kang Ngemutan sektor informal anu khususna PKL Kang Iwan teh hoyong ngabantos, hoyong ngabela naon sih latar belakangnya Kang Iwan filosofina teh? Latar belakang nama sederhana sih Kang. Yang pertama memang jarang yang peduli terhadap komunitas mereka. Yang ada itu eksploitasi lah. Baik itu oleh preman ataupun oknum aparatur. Yang kedua juga kadang-kadang pedagang kaki lima iya tuh juga kanker kan. Kurang ajar juga. Jadi lamun dibiarkan mereka ini tidak tertib. Dan ketika mereka tidak tertib, mereka ini mengganggu ketertiban umum. Ya, misalnya jika baheula di Jalan Sudirman dagang teh hareup teuing gitu kan. Iya. Makanya aku orang masuk amun teu beunang diomongan dicabok ke saya mah Kang, teu beunang dagang dicabok ku aing mah kateana gitu. Ya daripada saya harus nama baik ratusan orang jelek, lebih baik saya mengamputasi seorang. Betul. Ya kadang-kadang kan jadi ngamacet ke, tak ada kan efek dari macet apa Kang? Ambulan tersendat, lamun mawa anu darurat sakit ya, atau orang nggak mau melahirkan. Orang pernah kejadian Kang seperti gitu. Oh, pengalaman pribadi langsung ya Kang ya namanya. Saya ngomong, ya kan lain orang anu di dalam ambulana, lain maneh. Tapi siapa mun pamajikan sia, anak sia, kumaha tah gitu kan. Jadi kudu bisa ngaji rasa Iya kan. Belum lagi kemacetan itu yang ditimbulkan dari dinamika dagang itu juga kan kalau tidak tertib, misalnya angkotnya jadi macet. Kuduna 2 rit jadi sarit kan sarua eta ge jelema leutik kudu dihargaan oge hakna. Yang kedua pengguna lalu lintas yang lain, misalnya karyawan, buruh kecil, budak sekolah, mun jadi telat kumaha? Mun dipecat di pagaweana. Atau tuh menang abus belajar karena keberangan. Jadi harus saling menghargai. Nah makanya ditata jeung dibina, ngarate, ngamacetkeun. Yang kedua juga ngajaga kebersihanna. Kan rata-rata kan urang ajar pedagang itu. Geus beres dagang macul we, runtahna dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga harus dibenerkeun tata kelola mereka berdagang itu kan gitu kan. Anu katiluna kadang-kadang kan mereka mah dunia sektor informal, pemahaman SDM-nya terbatas. Nah, kita bina juga gitu kan. Bagaimana caranya juga mengelola keuangan, bagaimana caranya juga mereka ini berdagang yang benar, menyediakan barang yang berkualitas. Lamun dagang daging tong make borak, lamun anu dagang sayuran-sayuran tong ngumbah ku cai kotor. Namun misalnya dari timbangan kudu jujur. Mereka juga harus taat terhadap penteraan meteran dan timbangan. Nyata kan cek aturan negara gitu menang. Kalau kan dinu aturan agama. Mau saparapat atau asal-asal kan jadi dosa. Betul. Mau ke sasenti dari 1 meter juga kan itu dosa. Jadi kan harus diberi pemahaman mereka ini. Iya. Itu untuk misalnya pedagang hasil bumi. Yang bahaya itu kan pedagang makanan kan itu ya. Mereka juga jangan seenaknya karena itu menyangkut juga kesehatan dan nyawa konsumen. Misalnya tong make pengawet, di tukang dagang make pewarna, tong make pewarna sangeunana, khusus pewarna makanan. Nah itu saya masih punya hutang, mereka harus sertifikasi halal dan sertifikasi layak higienis untuk dipasarkan seperti itu. Konsep pasar saur Kang Iwan anu ideal juga kumaha Kang Iwan ya. Anu sareng konsep pasar plus para pedagang informal teh nyaman. Nah, itu terjadi konflik horizontal Kang antara pedagang pasar dengan pedagang kaki lima.
ada konflik interest. Nah, kita harus bijak. Pedagang pasar kan kadang-kadang protes terhadap pedagang kaki lima yang ada di luar dengan jenis dagangan yang sama. Sementara itu kan dua anak orang tuh Bingung gimana Ya, sih? itu. Nah, pada akhirnya saya memberikan pemahaman. Saya gitu ngerti. Akang inget deh kebon kaung baheula jeung jalan kepatihan baheula. Iya kan. Wah, kan pedagang kaki lima teh marak gitu ya. Betul. Teh ngilu rame toko-toko sekitar teh sok tanyakeun. BIP misalnya. Dulu kan pedagang kaki limanya banyak. Rame Jalan Merdeka teh BIP-na rame, Gramedia-na rame dan lain-lainnya ramenya. Tapi setelah tidak ada pedagang kaki lima sok tanya. Sok tanya terpercaya namanya. Sepi. Nah, saya gitu ngerti eta teh rumusna naon sih bisa gitu nya. Nah, makanya saya mah di Pasar Baru berdampingan. Oh. Di jero pedagang aman, di luar pedagang kaki lima juga aman. Asal ulah ngahalangan jalan abus ke jero pasarna gitu kan. Bagaimana mereka hidup berdampingan. Dara aya oge sih pedagang anu dagang di luar kaki lima anu balanya di jero Pasar Baru. Nah kan pada akhirnya saling membutuhkan gitu kan. Nah, anu kaduana kan terjalin harmonisasi di antara mereka. Seperti itu kan. Nah, konsep yang baik itu adalah bagaimana semua stakeholder, baik pedagang formal di pasar ataupun pedagang informal di luar, itu bisa bersinergi. Dan yang paling penting adalah bisa menjaga ketertiban kedua belah pihak, keamanan kedua belah pihak, lalu kebersihan yang paling utama. Gitu. Kan rata-rata beres dagang teh cula gitu, luntahna tempat dagangna diantepkeun juga gitu. Nah ini yang menjadi penyakit gitu kan. Nah itu tugas kita untuk mengingatkan mereka jangan sampai terjadi seperti itu. Lamun pernah ulin ka Catucak Kang di Thailand ya. Peting-peting mah ramena luar biasa. Kabeh dagangan aya dari mulai cenderamata, fashion, makanan. Komo ningali makanannya miti goreng simet mikeun ka sagala aya gitu nya. Tapi aneh ya barang-barang bersih weh. Kadang-kadang lamun anu teu Jawa mah eta teh penting teh tempat dagang rame. Nah, bagaimana caranya bisa seperti itu? Nah, mau tidak mau di samping stakeholder pedagangnya, ini juga harus ada kemauan dari pemerintah gitu kan. Ya. Sok pemerintah anu tegas gitu, kudu konsisten. Ngin aturan anu jelas. Dengan ajas-ajas keadilan gitu kan, baik kepada pedagangnya ataupun kepada masyarakat luasnya itu. Iya. Seperti itu. Anu karaos Kang Iwan sih peranan pemerintah terus kumaha ya, terus dugi ka mana karaosna Kang Iwan? Kalau untuk melakukan amanat Perda nomor 4 tahun 2011 sudah bagus ya. Ada beberapa titik yang sudah ditata. Meskipun memang belum maksimal, saya lihat mereka sebetulnya sudah optimal lah melakukan langkah-langkah. Tapi ketika pasca COVID itu belum ada langkah-langkah pemerintah yang konkret dalam percepatan ekonomi di Kota Bandung. Padahal nu abi terangnya provinsi ngebentuk tim percepatan ekonomi pasca Covid. Kota Bandung ngebentuk, tapi dah ke lapangan mah mana gitu kan. Nah, ini kan juga harus jadi perhatian kita semua gitu kan. Kadang-kadang saya mah berpikir kan jika di pasarnya sigana teh pemerintah ge urang mah hirup Waduh. Aslina kan. Da atuh peranna naon gitu kan. Ya, gitu. Nah, mereka perumda gitu, nah sih kadang-kadang teh gitu kan. Da saya mah perumda ge juga anggar we dagang anggota saya mah. Iya. Tapi mun perumda pasar juga pedagang jadi pengangguran teh, maka gawe bener lah. Mana teh geus digaji ku negara duitnya tirahayat tinu retribusi pedagang. Sok sibarana teh gawe teh. Sok ulah diulang-ulang di kesalahan-kesalahan yang lalu lah seperti itu kan. Oh, gitu kan ya. Nah, wargi Sambas ya, Kang Iwan filosofinya hebat ya. Panglima perang beliau. Nah, kemana teh? Lamun lapar, Kang Iwan pertama. Lamun wareg mah, yo Kang Iwan terakhir. Nah, eta konsep eta Kang diterapkan ke para pedagang cingkung mah Kang teh. Konsep eta teh. Iya, gini Kang. Kan loba nu ngomong jelemanya, wah si Iwan cenah eueuh duitan mah mal daek jadi ketua himpunan pedagang Pasar Baru. Ya.
Moal daek jadi ketua Asosiasi PKL Kota Bandung. Moal daek cenah jadi ketua kompartemen tetap pasar tradisional Kadin Jawa Barat. Ini tanya we atuh ke pedagangna, da urang mah bisa ngabohong nya. Da urang mah di pasar baru ge tidak memperlakukan retribusi ke pedagang nya. Can pernah urang mah minta ke pedagang, himpunan pedagang jangan retribusi gitu. Lalu di PKL juga sama di asosiasi. Bahkan orang mah tepat ge digratis-gratiskeun meunang ngabangun teh gitu aja. Wah, Ya. Ada tadi teh nya tidak digratiskeun kumaha tuh tanahna nu aloh. Ya. Anu diklaim ku pamarentah trotoar teh nya. Iya. Duit nanti pihak katilu. Da urang mah setor duit ka aloh mah. Ya. Terus duit lagi digratiskeun hibah pihak katilu terus nanggung dijual belikeun kan seperti itu. Lalu juga di Kadin jadi ketua kompartemen tetap pasar tradisional, da Kadin bawa duitan kan eta mah lembaga namanya moral pos gitu kan, semata-mata gitu kan. Oh kok bisa cenah hirup? Ada urang teh jelema, aya usaha lain, urang ya usaha pribadi gitu nya. Mode di pasar, saya ge punya usaha-usaha di pasar gitu ya. Jadi ya itu tadi lamun jadi pamimpin da eta mah pesan agama sih Kang nya. Iya. Jadi pamimpin nu baik itu adalah pamimpin anu mau mun seubeuh pangpaneurina lamun lapar pangheulana. Eta mah mutlak. Jadi pamimpin mah kudu daek berkorban. Tenaga, pikiran, waktu, bahkan harta. Ya. Iya Kang, sepakat Kang. Nah, lamun embung berkorban anu disebutkeun bieu mantong jadi pamimpin, kabeh ge bisa jadi pamimpin. Nah, Ya, makanya tong aneh ayeuna kumaha negara jiga kieu nya. Ada pamimpin embung berkorban loba nama gitu nya. Hanya gitu we pencitraan. Iya. Etek bengek dan lain sebagainya. Bageurna teh mun dedek pilkada gitu nya. Kan rata-rata juga gitu. Iya Kang. Gitu. Jadi itu mah udah filosofi lah, eta mah pesen indung saya, pesen kakek nenek saya anu ngadidik saya berkarakter juga kieu gitu. Eta mah pesenna. Iya. Jadi Kang Iwan ya kan orang tos nu lepas di pandemi lah. Ya, pandemi Covid-19, endemi nu ninggal di pasar di lapangan seueur pisan anu janten ya korban ya Wan ya. Oh iyalah kan. Nah, lainnya anu di bawah data Kang Iwan ya sareng cenah pandemi, kondisi pasar, sareng para pedagang informasi kumaha Kang Iwan ya enak situasina Kang Iwan. Situasinya sekarang sudah agak lebih baik. Baik para pedagang kaki lima nu aya di luar ataupun para pedagang yang ada di pasar barunya Kang. Situasi sudah sedikit demi sedikit membaik. Tapi jauh keneh karena normal ya. Jauh karena normal namun parameternya sebelum aya Covid. Kita menyadari bahwa ieu mah bencana dunia, geus lain bencana lokal nasional deui gitu kan. Semua juga merasakan, bukan hanya para pedagang. Setiap sektor kehidupan, setiap sektor ekonomi itu kena imbas Kang gitu ya. Nah, contoh di Pasar Baru pasca pengumuman PSBB ditiadakan, lalu ada PPKM ditiadakan. Itu alhamdulillah Kang, pedagang anu berawal di Pasar Baru itu yang buka hanya 20% dari 4.200 ruang dagang. Itu sekarang itu sudah sampai 70% sudah berdagang. Nah, tinggal sekitar 30%-an yang belum buka. Dan kemungkinan besar itu mereka bangkrut pasca Covid dan belum bisa bangkit lagi untuk berdagang. Entah mereka tidak ada modal, terlilit utang ke bank dan ke supplier dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya pedagang kaki lima, alhamdulillah Kang 100% sudah buka lagi. Iya. Dan mereka alhamdulillah kemarin Lebaran kemarin meskipun tidak seperti lebaran-lebaran sebelumnya, sebelum ada Covid, mereka saya lihat sudah bisa meraih revenue gitu, sudah bisa berdagang menang untung, bisa berlebaran dan lain sebagainya gitu. Iya. Terus Kang Iwan tadi menarik nih, tadi Kang Iwan sebutkan bahwa jelas sudah ada satu kebijakan dari pemerintah di Kota Bandung juga kena ya Pak Iwan ya, masalah kebijakan itu mengenai pembentukan gugus tugas percepatan dan pemulihan ekonomi. Nah, di Bandung berjalan kan?
Teuing jalan jeung henteu nama, tapi kan saya pelaku sektor ekonomi non formal jeung formal di Kota Bandung, itu untuk pernah ngerasa disentuh oleh mereka, jauhan dibantunya, disentuhnya rasaan aing can pernah gitu. Ting aya ting eueuh gitu eta teh kan. Ka mana atuh ieu teh? Ya teuing atuh. Ka mana cenah aya cenah. Nah, objektif pada warga Sambas ya, objektif pisan ya. Dan terakhir Kang Iwan ya. Abdi hoyong uninga ya, harapan pesan Kang Iwan kepada para pedagang informal khususnya PKL Kang Iwan ya. Ditabih ke pemerintah oke ya, cing orang toel ayeuna acara ayeuna teh naon cing Kang Iwan ya. Sebenarnya nggak saya komunikasi nu halus sih antara pemerintah dengan pedagang sektor informal. Iya. Lamun aya acara-acara naon lah siga BIMTEK orang teu ngartinya, itu mereka suka diundang gitu. Tapi dah keluar di BIMTEK teuing naon hasilnya urang teu nyaho gitu nya. Nah, rada dikurangan acara-acara kitu teh nya ka pemerintah teh anu nyata-nyata we lah gitu nya di lapangan. Jadi tong loba rapat wae di hotel gitu kan. Ukur ngabeakeun anggaran teh para ruguh. Sok ena mah turun ka lapangan. Pasca Covid pedagang teh benar-benar butuh bantuan, terutama bantuan regulasi dan kebijakan. Sok turun langsung ke lapangan, bekerja sama yang baik, dan kita PPKL siap juga bekerja sama kok dengan pemerintah untuk membantu program-program percepatan ekonomi. Tapi dah itu diondang terus orang tuh disentuh, pada orang tuh nyaho atuh gitu nya. Nah makanya saya menghimbau kepada pemerintah sok ngieun naon ngaranna teh program-program konkret lah, tong program nu ngawang-ngawang gitu kan. Nu konkret-konkret we da modalna geus aya, pedagangna geus aya, anggaranna meureun geus aya dianggarkeun. Sokin program nu konkret. Nu kadua ka para pedagang Kang. Iya. Maneh teh tong bararandal wae aing teh geus capek gitu aja. Cik atuh gitu aja. Samemeh ditertibkeun ku batur, netipkeun diri sorangan. Ya. Maneh mah kadang-kadang carekeun ho eta teh jalan teh anu jalan di trotoar warna koneng teh eta teh lain penghias euy. Eta teh jang jalan anu diprioritaskeun ka dulur-dulur urang anu kurang beruntung dari fisik. Cik lain dihalangan ku maneh teh gitu nya. Cok rada mundur dagang tong tengah ting di trotoar. Lalu kade gitu kan. Ya itu tadi teh asa memeh ditertibkeun, mending nertibkeun diri sorangan. Nu kadua oge hargai hak pejalan kaki, tong mikirkeun ka mereka juga jadi komplain seperti itu. Nah, cing tertib lah gitu kan, cing tertib. Urang boga hak neangan kahirupan di negara sorangan. Kan Bandung negara urang nya, Indonesia kene. Tapi kade mana ge boga kewajiban untuk mentaati aturan-aturan. Baik aturan perda ataupun aturan hukum positif di negara urang. Jadi kudu ngarti kan hak jeung kewajiban. Begitupun sebaliknya ke pemerintah. Pemerintah boga hak negakeun aturan da tugas pemerintah makan ngieun aturan aja ngajalankeun aturan, matak digaji tinu pajak, urang dan lain sebagainya. Tapi kade pemerintah ge boga kewajiban. Sok tingali sumpah kepala daerah, sumpah camat ataupun sumpah lurah dan presiden gubernur itu salah satuna sumpahna teh kudu mensejahterakan rakyat anu dipimpinna. Jadi masing-masing boga hak dan tanggung jawab. Sok tinggal di adu maniskeun atuh hak kewajiban masyarakat jeung hak kewajiban jeung pamarentah. Itu kan. Itu juga namanya. Iya. Kang Iwan hatur nuhun pisan ya. Waktos tempatna antos ngaluangkeun ka dina acara podcast Buruan Sambas. Amin. Mudah-mudahan anu name diguar janten manfaat. Amin, amin. Saran pemerintah ge langsung menyadari ya hak dan kewajiban anjeunna oge Kang Iwan. Ya, terus kawan kita sepakat yang Iwan ya. Amin. Nah, warga Sambas, terima kasih telah menonton acara podcast hari ini dengan seseorang Kang Iwan Suhermawan. Jadi kita bisa mengetahui visi, misi, filosofi dan apapun program kerja dari seorang Kang Iwan Suhermawan bagi Kota Bandung ya. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.